Saya ingin menutup diskusi kita malam hari ini tentang problem berpikir etik ini dengan 3 cara berpikir etik yang mungkin harus didiskusikan lebih panjang lebar karena tidak cukup waktu kita untuk membahasnya secara singkat, ya di lain waktu. Yaitu 3 isu, ya malam hari ini saya sebutkan pancingannya saja, definisi umumnya saja. Yang pertama adalah tentang relativisme etik. Yang kedua adalah tentang altruisme. Kemudian yang ketiga adalah tentang egoisme. Jadi relativisme, altruisme, egoisme. Relativisme itu pandangan bahwa semua prinsip moral itu sifatnya relatif. Tidak ada yang pasti. Baik buruk itu tergantung kepada rujukannya. Kalau bahasa Inggrisnya relative to. Apakah itu rujukannya kesepakatan-kesepakatan sosial ataukah pilihan-pilihan individu. Nah, ini namanya relativisme etik. Oh, ini perdebatannya rame kalau dalam dunia filsafat etika. Jadi ada pandangan memang yang menyatakan ya, prinsip-prinsip moral itu yang kita sebut prinsip kebaikan itu kan bikinan manusia juga. Kita yang menyatakan ini baik, ini buruk, ini mulia, ini tercela, itu kan manusia. Jadi ya sifatnya pasti relatif, tergantung situasinya. Makanya kalau kita menyatakan kebaikan tentang apapun, teman-teman bisa mencari contoh yang berbeda dengan itu. Kalau bahasa filsafat namanya counter example. Ketika sudah ada contoh yang tidak nyambung. Yuk, aspek relatif ini kan yang sering teman-teman atau yang suka komen-komen, ngeritik-ngeritik orang yang tidak disukai. Itu biasanya kan ngambil aspek yang tidak nyambung ini. Tidak relatif tuh. Misalnya saya bilang hidup ini yo kita harus istiqomah ya. Kalau sudah melakukan apa yo lakukan itu terus. Nah, ucapan saya ini benar, tapi kan harus dipahami konteksnya, ruang waktunya. Nanti ini kalau bahasa tadi namanya yo relatif juga. Mungkin teman-teman akan bantah, loh Pak, katanya hidup ini tidak boleh statis, harus berkembang. Kalau disuruh istiqomah terus gitu terus, ya kapan berkembangnya Pak? Kapan kita jadi lebih maju Pak? Itu kan kita kan terus bantah seperti itu. Itu pikiran sampean yang bahwa kita harus berkembang, harus maju, itu juga benar. Tapi yang saya bilang kita harus istiqomah itu bukan berarti salah. Hanya saja konteksnya, ruang, waktu, penggunaan, situasi yang relevan dengan kebenaran kebaikan ini dan kebenaran kebaikan yang diucapkan oleh teman-teman tadi berbeda. Jadi kan kalau teman-teman bilang hidup harus berkembang, bukan berarti kan terus saya simpulkan oh berarti istiqomah itu salah, kan tidak begitu. Jadi ada level hidup, konteks hidup yang kita dituntut untuk istiqomah, cuma di bagian tertentu kita juga harus punya semangat untuk semakin baik, semakin baik. Nah, itu yang kemudian oleh beberapa tokoh tertentu diangkat jadi isu relativisme, bahwa prinsip-prinsip moral itu tidak ada yang valid secara universal. Semuanya tergantung, berarti membacanya ya sesuaikan dengan konteks, ruang, dan waktunya. Jadi itu pandangan relativisme moral. Ya relatif itu jangan diartikan tidak pasti ya. Relatif itu maksudnya tergantung.
Jadi dia pasti kalau sesuai rujukannya, sesuai konteksnya, sesuai ruang dan waktunya. Makanya lebih pasnya relatif itu dimaknai sebagai tergantung. Jadi tidak pasti. Karena situasi manusia itu kan situasi yang serba relatif. Misalnya punya pacar itu seneng apa enggak? Itu kan ya tergantung siapa dulu. Ada orang yang punya pacar seneng, ada juga yang punya pacar dia malah stres, sumpek. Itu kan tergantung. Punya uang banyak seneng apa enggak? Ya sebagian besar kita jawab seneng, tapi sebenarnya jawaban yang paling pas ya tergantung. Ada loh orang yang punya uang banyak malah sedih. Mengapa? Dia biasanya punya uang sangat banyak. Jadi kalau hanya banyak, belum. Dia inginnya sangat banyak. Manusia itu relatif. Punya uang 1 miliar, saya mesti bahagia, Pak. Ya sampean, orang lain ada yang dapat 1 miliar, itu dia sedihnya luar biasa. Karena biasanya dia dapat ratusan, puluhan miliar. Ini yang disebut relatif, tergantung. Ini isu besar dalam dunia etika, diskusinya juga panjang lebar. Nanti ada 2 jenis relativisme etik, ada konvensionalisme, ada subjektivisme. Kalau konvensionalisme itu prinsip-prinsip moral itu tergantung pada masyarakatnya. Kalau subjektivisme, prinsip-prinsip moral itu tergantung pada orangnya atau kelompok tertentu orang. Jadi ini misalnya di situ saya kasih contoh, memakan sapi sembelihan bagi kita yang muslim itu boleh, tapi nanti bagi umat Hindu tidak boleh, bagi vegetarian juga dia merasa tidak nyaman makan itu. Itu subjektivisme namanya. Jadi ada konvensionalisme, ada subjektivisme. Ini isu besar dalam dunia etik. Isu kedua adalah berpikir etik ini sering dihubungkan dengan altruisme. Altruisme itu dari kata alter yang artinya orang lain. Ya kalau diterjemahkan mudahnya, altruisme ini perbuatan yang berorientasi pada kebaikan orang lain. Nanti dalam bentuk ekstrim altruisme ini ya didefinisikan bahkan dengan cara mengorbankan diri sendiri. Jadi altruisme itu sering didefinisikan memperhatikan kesejahteraan orang lain tanpa peduli kesejahteraannya sendiri. Ini juga nanti perdebatan. Ada yang bilang ini positif, ada yang bilang ini negatif. Ada yang bilang, ya seperti itu namanya manusia mulia itu. Dia tidak peduli dirinya, yang ada di pikirannya hanya orang lain. Nanti ada juga pandangan sebaliknya. Ya tidak begitu dong. Kebaikan itu tidak boleh menghancurkan diri sendiri, tidak boleh mengabaikan diri sendiri. Kalau bisa ya kebaikan yang baik buat orang lain juga baik buat diri sendiri. Jangan hanya mikir orang lain saja. Kalau kita rusak, tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Kalau kita hancur, tidak mungkin untuk selanjutnya kita berbuat baik lagi. Maka, mbok yo jangan melakukan kebaikan dengan jalan melupakan diri sendiri atau tidak memperhatikan kesejahteraan diri sendiri. Tapi ada juga yang berpandangan sebaliknya. Kan sering kita mungkin membahas mungkin di tema-tema tentang cinta, pengabdian, pengorbanan pada orang lain. Kata-kata pengorbanan ini kan sudah ada konotasi altruistiknya. Bahwa aku melakukan kebaikan yang manfaat untuk yang lain, tapi tak jarang merusak diriku sendiri. Tidak masalah seperti itu, tidak masalah menyusahkan aku. Aku sengsara tidak apa-apa asal orang lain bahagia. Ini gaya altruistik. Ya, ada beda-beda pendapat. Teman-teman bisa kalau mau mendiskusikan ini. Kira-kira hidup ini apa benar sih altruisme itu terpuji
Ada yang bilang bahwa altruisme ini salah satu prinsip emas dalam etika. Jadi memperlakukan orang dengan baik, yang diperhatikan orang lain, meskipun dirinya sendiri susah, sulit. Nah, tapi sebaliknya juga ada yang bilang tidak mungkin orang bisa berbuat baik pada orang lain kalau dia tidak baik kepada dirinya sendiri. Ada banyak perspektif, atau jangan-jangan memang dua-duanya benar dengan konteks dan sudut pandang yang berbeda. Ya paling tidak kita kan tambah luas sekarang cara berpikirnya. Oh ternyata macam-macam cara orang mengambil keputusan etik itu. Aku tidak boleh lagi menang-menangan merasa perspektifku yang paling benar. Setiap orang punya sudut pandangnya sendiri. Nah, yang terakhir dari 3 isu yang saya sebut tadi yaitu egoisme etis. Kalau ini kebalikannya dari altruisme. Jadi egoisme itu pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang itu wajar memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Jadi baik itu kalau saya milih yang menguntungkan diriku. Kalau ada orang kok milih tindakan yang justru tidak menguntungkan dirinya, ini perlu dipertanyakan. Karena ini tidak wajar. Wajarnya orang itu yang milih yang cocok, yang dia suka, yang menguntungkan dirinya. Yang wajar itu justru yang ini. Kok ada pandangan yang menuntut kita milih yang menyusahkan kita seperti altruisme tadi, itu pandangan yang tidak wajar. Nah ini perspektif seperti ini berasal dari kelompok faham namanya egoisme etis. Jadi setiap orang silahkan nyari yang dia suka, nyari yang dia seneng. Nanti ini turunan-turunannya banyak. Yang termasuk di depan tadi dijelaskan, misalnya gaya-gaya utilitarianistik yang modelnya hedonistik, misalnya orang yang nyari seneng-senengnya sendiri. Wong yo hidup di dunia ini sekali, ngapain sih nyari susah, yuk milih yang seneng-seneng saja. Nah ini gaya berpikir egoisme etik. Nanti keuntungan dari egoisme etis ini ada yang jenisnya act selfishly, ada act in our self-interest. Jadi act selfishly itu ya sudah, pokoknya milih yang menurutku menguntungkan. Sejak awal memang dipilih yang menurutku menguntungkan. Ada yang act in our self-interest. Kalau ini hasilnya. Jadi mungkin yang saya pilih itu bukan sesuatu yang sejak awal menguntungkan diriku, tapi di akhir ternyata menguntungkan diriku. Nah ini sesuai kebutuhanku, sesuai kepentinganku. Ini melihat konsekuensinya. Jadi ini pandangan tentang egoisme etis, lawan dari altruisme. Apakah egoisme etis ini baik? Ada baiknya, ada juga tidaknya. Tergantung nanti kita memahami konteks-konteksnya. Dalam hal tertentu mungkin orang itu wajar ingin milih yang dia suka, yang menguntungkan dirinya, yang menyenangkan dirinya. Tapi berlebihan di sini jadi tidak wajar. Jadinya negatif. Akhirnya sama sekali tidak peduli orang lain. Altruisme juga begitu. Sampai level tertentu ini mulia. Tapi kalau berlebihan, bahkan sampai menghancurkan dirinya sendiri, dari mulia bisa jadi masalah. Persis seperti problem relativisme etik tadi. Tergantung cara kita menempatkan, memposisikan. Nah, kalau problemnya kemudian menempatkan, memposisikan, ini ada hubungannya dengan yang
selama ini kita kaji, yaitu menemukan kebijaksanaan, satu titik yang pas, cocok, sesuai antara keputusan yang kita ambil dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktunya. Mungkin sekali-sekali kita perlu memahami sesuatu secara relativistik, melihat itu menurut siapa, dihubungkan dengan apa, tergantung pada apa. Sekali-sekali kita mungkin juga perlu bersikap altruistik demi kebaikan orang banyak. Kita milih susah sebentar, sulit sebentar, yang penting manfaatnya bisa dinikmati banyak orang. Tapi juga jangan lupa mungkin ada momen-momen kita perlu bersikap egoistik untuk diri kita. Nyari seneng sebentar, nyari untung sebentar, dan lain sebagainya. Ini formula-formula kapan kita egoistik yang positif, kapan kemudian dia berubah jadi negatif, kapan altruisme masih mulia, kapan dia sudah berkonotasi negatif. Relativisme juga begitu. Ini sebenarnya sepenuhnya tergantung pada kemampuan kita membaca situasi, membaca diri kita, memahami situasi-situasi kita. Itulah gunanya kita sejak awal diskusi tadi membahas tentang berpikir etik. Jadi yang tidak sekedar menggunakan prinsip-prinsip rasional benar, tapi juga menggunakan standar-standar etik. Tidak hanya kebenaran, tapi juga kebaikan. Tidak cuma benar, tapi benar. Disitulah nanti kita ketemu namanya kebijaksanaan. Jadi itu saya kira teman-teman materi untuk malam hari ini.